Pemirsa, berdasarkan data Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Banjarmasin, pelanggan rumah tangga di tahun 2022 hanya 4,45%. Sedangkan di tahun 2023 hingga 2026 diwacanakan akan ada penambahan sekitar 600 pelanggan. Sementara sosialisasi akan bahaya limbah bila mencemari lingkungan ini pun sudah gencar dilakukan, namun hanya ada beberapa orang yang sadar kemudian menjadi pelanggan. Berdasarkan data Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Banjarmasin, pelanggan rumah tangga di tahun 2022 hanya 4,45%. Sedangkan di tahun 2023 hingga 2026 diwacanakan akan ada penambahan sekitar 600 pelanggan. Sementara sosialisasi akan bahaya limbah bila mencemari lingkungan ini pun sudah gencar dilakukan, namun hanya ada beberapa orang yang sadar kemudian menjadi pelanggan. Demikian diperlihatkan Direktur Perumdapa Domestik Banjarmasin Endang Waryono oleh Takuni Prima TV usai rapat kerja bersama Komisi 2 DPRD Banjarmasin besukan Kamis 12 Januari 2023. Menurut Endang Waryono, untuk pendapatan Perumdapa Domestik Banjarmasin sebelum adanya penambahan pelanggan dan kenaikan tarif PT Air Minum Banjarmasin hanyalah 250 juta rupiah sebulannya. Namun dari bulan September 2022 lalu mulai ada kenaikan, yaitu pendapatan rata-rata sekitar 360 juta rupiah sebulannya, tapi masih kada seimbang dengan biaya operasional yang sebesar 150 juta rupiah sebulannya. Endang Waryono menegaskan, walaupun pelanggan masih sedikit, namun kedepannya akan ada penyesuaian tarif, tapi harus dilakukan lokakarya terlebih dahulu. Pendapatan kita sebelum ada penambahan pelanggan sama kenaikan tarif PDAM yang batas atas bawah itu cuma 250 jutaan aja separuhnya sebulan. Makanya tapi sekarang akhir-akhir tahun kemarin mulai September itu kita ada kenaikan sampai 360 jutaan rata-rata. Jadi masih kurang lebih 150 juta lah dari operasional yang tidak dari tabungan kita. Endang Waryono pun mengaku masih belum tahu persis keengganan warga serta pelaku usaha maupun perusahaan enggan menjadi pelanggan. Padahal limbah yang mereka hasilkan harus jangan sampai menumpuk hingga akhirnya mencemari lingkungan yang bisa membuat mereka sakit lantaran lingkungan kada bersih hingga membuat kada nyaman. Kita tidak tahu ya alasan mereka karena yang jelas kan mereka tidak ada feedback balik ke kita. Kita lakukan sosialisasi, mereka responnya ya tidak ada respon.